Saya Baratasena, saya adalah kriyawan. Saya menekuni kayu dari tahun 2003. Karya-karya saya ada banyak bentuk dan fungsi. Jadi ada meja, ada dining table, ada coffee table, ada almari, ada sculpture, ada partisi. Ini namanya workshop Jalan Kayu. Di workshop Jalan Kayu ini kami belajar menghargai kayu, menghormati kayu, memperlakukan kayu secara natural. Secara natural itu artinya bahwa setiap kayu dia bisa pecah, bisa retak, bisa melengkung, bisa berlubang, bisa banyak matanya, mata kayu maksudnya. Dan itu kami hargai sebagai naturalitasnya kayu. Kalau manusia menganggap pecah, retak, melengkung, berlubang, dimakan hama itu sebagai kecacatan, maka sikap mental manusia akan selalu arogan. Sikap mental itu akan mempersulit manusia itu sendiri. Bukan tidak mungkin kita mati kelaparan di atas lumbung padi. Jadi kita matinya kelaparan, tapi sebenarnya kaki kita ini menginjak-injak padi. Hanya karena kita nggak tahu bahwa itu satu keberkahan. Jadi untuk mereka yang seorang kreator kayu, mereka harus mengembangkan 3 sikap mental. Yang pertama, sikap mental memberi. Yang kedua, sikap mental menerima. Yang ketiga, sikap mental melepas. Di masa pandemi ini kan semua orang dari banyak komunitas apapun saya kira juga berdampak, termasuk seniman. Seniman dampaknya luar biasa, terutama teman-teman seniman pertunjukan nih, yang mereka sebelumnya mereka bisa manggung di ruang publik, sekarang mereka harus semuanya virtual. Ini juga sekaligus menjadi momen yang sebenarnya penting bagi seniman untuk merubah perilaku, merubah strategi, dan merubah kebiasaan. Memang pandemi ini memberikan banyak kesulitan terhadap kita. Tapi itu bukan berarti harus menjadi alasan bagi seniman untuk berhenti berkarya. Semua karya-karya kita itu kan sifatnya kan kolaboratif. Misalnya saya membuat karya seni berupa kayu. Nah, keterlibatan saya itu di dalam karya saya itu mungkin hanya 1% sebenarnya. Yang 99% itu kolaborasi dari banyak hal. Yang pertama, Tuhan sudah menyediakan kayunya. Yang kedua, kayu itu saya pelototin juga nggak bisa langsung sampai di rumah saya. Artinya harus ada yang menebang. Orang nebang itu butuh senso, harus ada yang membuatkan sensonya. Kemudian harus ada orang yang menaikkannya ke truk, harus ada orang yang membelahnya, kemudian harus ada orang yang membuat bak truknya. Nanti setelah sampai di workshop saya, harus ada tukangnya, harus ada orang yang membuat mesin serutnya, mesin burnya, mesin gergajinya, harus ada tukangnya. Nah, mereka semua itu betul-betul hadir dan terlibat di dalam proses berkarya itu. Nah, secerdas apapun ide-ide saya, sebrilian apapun gagasan saya, tanpa kontribusi ini, ide-ide saya hanya akan jadi impian, tidak akan pernah menjadi apapun. Ya, harapan saya akan tercipta satu ekosistem berkesenian di Solo yang baik, di mana seniman lukis dia bisa melukis di kotanya sendiri dan bisa menjual lukisannya di kotanya sendiri. Penari dia bisa berproses kesenian di kotanya, tapi juga dia terhargai di kotanya. Dia mendapatkan pekerjaan sebagai penari di minimal kota itu memberikan akses bagi dia untuk bisa melakukan banyak pekerjaan,
meskipun mungkin pekerjaannya akan keluar kota atau keluar negeri, tapi kota itu memberikan support yang besar atas proses berkesenian itu. Nah itu akan membentuk ekosistem yang sangat baik. Jadi orang punya kebanggaan atas proses berkesenian di kota Solo karena dia bisa terhargai, terapresiasi, dan dia juga bisa memberi pada kotanya sendiri. Itu harapan saya. Membangun relationship yang baik, membangun jaringan, membangun kepartneran atau membangun kolaborasi tadi, sehingga kita semua antar seniman dari antar disiplin seni itu saling berangkul-rangkulan, saling bertukar pikiran, saling menyapa, saling memikirkan bersama, saling mengisi. Ayo ini apa yang bisa kita berikan untuk teman-teman kita supaya mereka juga bisa berkarya dan sukses dengan kekaryaannya. Nah, pada umumnya kita ini tidak peduli dengan karya-karya teman-teman kita yang lain. Pada umumnya. Jadi seringkali kita minta diapresiasi karya-karya kita, tetapi seringkali kita nggak mau juga mengapresiasi karya teman-teman kita. Itu sesuatu yang menjadi lucu. Ketika kita melihat karya orang lain atau karya kita sendiri, kita kan membuat penilaian atas karya itu, baik itu karya saya sendiri maupun karya orang lain. Nah, ketika saya melihat karya saya sendiri, saya akan menggunakan metode untuk mengevaluasi ini karya saya ini kelemahannya di mana, yang kurang bagus apanya, apa yang harus saya benahi, ya. Itu berlaku untuk internal karya kita sendiri. Nah, tetapi ketika kita melihat atau mengapresiasi karya orang lain, kalau kebiasaan saya selalu akan mengatakan, oh karyamu bagus, bla bla bla. Bukan kita menipu, bukan. Tapi ya kita nggak bisa mengatakan itu jelek, kan itu sesuai dengan prosesnya mereka. Saat ini dia baru berada di proses itu, dan itu nggak bisa dikatakan jelek, meskipun kamu nggak setuju dengan karyanya. Kalau nanti prosesnya berkembang, karyanya akan terupdate sendiri, karyanya akan semakin bagus. Karena itu kan proses. Misalnya begini. Seorang anak kecil yang cewek berusia 3 tahun, dia setiap hari mainan boneka nih, sampai orang tuanya kerepotan setiap hari hanya mintanya boneka. Terus dia bilang, "Nduk, mbok kowe wis kuwi rasa dolan boneka. Ini saya kasih uang aja." Ya dia nggak mau uangnya. Ya karena sesuai dengan prosesnya dia masih membutuhkan boneka itu. Tapi ketika usianya bertambah, seleranya berubah, kecenderungannya berubah. Nanti di umur 5 tahun, 6 tahun dia akan membutuhkan uangnya. Dia sudah tanpa kita suruh, dia sudah akan tidak ngudek-udek bonekanya lagi. Bagi saya begini, memberikan apresiasi terbaik pada orang lain itu jauh lebih berharga ketimbang saya mungkin mengatakan tentang penilaian saya terhadap karya itu. Misalnya, saya punya istri yang gemuk hitam gitu ya. Terus saya tanya pada kamu, "Mas, istriku cantik tak?" Kamu akan bilang apa ke saya? "Oh iya Mas, istri Mas cantik." Apakah kamu akan mengatakan, "Oh enggak, istri kamu gemuk, hitam, jelek"? Apakah kamu akan mengatakan begitu? Enggak mungkin. Itu cara kita menghargai orang lain.